Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Prajawinata dari kelas 3B Pendidikan Agama Islam eksklusif dengan NIM 900-21250. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa momentum atau monumen-monumen di Kota Medan. Nah, yang pertama adalah titik gantung. Pada tahun 1924, jembatan ini digunakan sebagai sarana hiburan bagi orang-orang Belanda, dan dulunya jembatan ini disebut jembatan cintanya orang Belanda. Titik gantung dibangun pada tahun 1885, dipergunakan pada tahun 1990. Arsiteknya juga orang Belanda yang bernama Karsten. Jembatan kuno sepanjang 45 meter ini ditopang oleh tembok dengan ketinggian 6-7 meter. Jembatan ini berfungsi sebagai jembatan penyeberangan dari daerah Kesawan menuju Jalan Jawa. Titik gantung berfungsi sebagai alat penyeberangan dari Spur Start atau jalan stasiun kini. Di Kurante Broad Start atau Jalan Irian Barat kini, jembatan yang ditunjukkan untuk pejalan kaki untuk menghubungkan dua jalan, Jalan Stasiun Kereta Api Medan dan Jalan Irian Barat yang berada di kedua sisi rel kereta api. Kemudian yang kedua adalah kereta lokomotif. Salah satu momentum atau monumen heritage tersebut merupakan monumen lokomotif Delhi Sportway Match Package atau disingkat DSM 38 Kota Medan. Pada tahun 1914, DSM mendatangkan 8 lokomotif uap tipe C2 atau C2 yang kemudian diberi nomor DSM 31 sampai 38. 8 unit lokomotif tipe C2 didatangkan dari pabrik Hartmann, yaitu dari Jerman. Lokomotif ini digunakan untuk menarik rangkaian kereta penumpang atau gerbong barang. Lokomotif ini digunakan untuk menarik gerbong barang bermuatan sawit, karet dari daerah tebing tinggi atau kisaran dan lain sebagainya yang ada di Sumatera Utara ini. Adanya kereta api telah mendorong pertumbuhan di sekitar perkebunan dan pertumbuhan ekonomi di sektor lain. Kemudian pada akhirnya membuat Delhi atau Medan menjadi daerah yang maju dan berkembang pesat. Monumen yang ketiga adalah Monumen Angkatan 66. Tugu ini selesai dibangun pada tahun 1998 dan tugu ini menjadi penanda jejak sejarah terjadinya kebiadaban dari peristiwa G30 SPKI yang terjadi di Medan dan sekitarnya. Dan tugu ini rencananya akan dibangun ulang dan letak tugu ini di sini menjadi pusat utama terjadinya pemberontakan dan perlawanan terhadap G30 SPKI. Ada 13 nama-nama yang menjadi korban kebiadaban PKI di Sumatera Utara. Monumen tersebut berisi relief yang menggambarkan pemberontakan PKI di Bandar Betsi yang terletak di Simalungun dan di Kampung Kolam, Deli Serdang pada tahun 1964 dan 1965. Monumen Perjuangan Angkatan 66 berada di Kesawan, Medan. Ini terdiri dari dua bagian, yaitu relief masing-masing 4 sisi dan bagian puncaknya dicat berwarna silver dan hitam sebagai bentuk detail. Monumen yang berdiri sejak 16 Desember 1966 dibangun untuk memperingati peristiwa kelam sejarah Indonesia yang terjadi selama tahun 1965 sampai dengan 1966. Monumen ini juga tercantum nama-nama dari Laskar Pemuda yang menjadi korban peristiwa tragis tahun 65 dan surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Puncak monumen terdapat sebuah jam yang sudah berfungsi normal, lambang Garuda, kelima sila Pancasila, dan wajah ketujuh pahlawan revolusi yang gugur pada saat itu. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan tentang 3 monumen sejarah yang ada di Kota Medan. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan kata-kata saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.